Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman semua. Bagaimana nih kabarnya? Wah, menarik ya. Alhamdulillah kalau misal kalian semua sehat. Sebelumnya, perkenalkan, aku Arya Dwi Nugroho dari jurusan Desain Produk 25 dan aku bersama kakak Aisyah Nisrina dari jurusan Kria 25. Pada kesempatan kali ini, kita berdua akan menjadi seorang trainer yang akan membantu kalian untuk beberapa waktu mendatang. Yuk, daripada lama-lama, langsung saja kita ke materinya. Sebelum masuk ke materi, aku mau nanya dulu nih ke teman-teman. Kira-kira tahu nggak ya, CDT ITB 2026 itu apa? Atau mungkin dari kata CDT-nya aja deh. Yap, bener banget. Karakter Development Training. Ini itu apa sih? Jadi di CDT ini kita akan belajar mengenai hal-hal penting nih yang biasanya diterapin anak-anak ITB. Tahu nggak apa? Yaitu proses air, adaptif, integritas, dan rendah hati. Nah, ketiga elemen ini akan menjadi bekal penting nih untuk teman-teman beradaptasi ataupun menerapkan pola perilaku yang ada di Institut Teknologi Bandung. Nah, langsung aja ya, aku mau nanya juga, siapa yang di sini merasa masuk ke kuliah itu tuh akan berbeda jauh dibandingin waktu SMA? Oke, aku nangkap poinmu. Sebenarnya perasaan itu tuh wajar ya. Masuk ke perguruan tinggi itu tuh bukan hanya berpindah ke tempat belajar aja, tetapi juga memasuki lingkungan baru dengan cara belajar, tuntutan, dan kehidupan yang benar-benar baru ataupun berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itulah, salah satu kemampuan yang paling penting dimiliki oleh seorang mahasiswa adalah college adjustment, yaitu kemampuan menyesuaikan diri selama menjalani kehidupan di perguruan tinggi. College adjustment itu tuh tidak hanya dilihat dari IPK atau nilai akademik saja nih teman-teman, tetapi juga terdiri dari 4 aspek utama loh. Hah? Apa tuh 4 aspeknya? Oke, yang pertama, academic adjustment. Academic adjustment atau yang kita kenal dengan penyesuaian akademik. Ini itu kalau misal di aku adalah bagaimana proses kita bertumbuh yang biasanya di SMA itu tuh pembelajaran selalu dibantu oleh guru menjelaskan secara rinci dan mendetail. Kemudian bahkan guru pun juga sering mengingatkan kan, anak-anak jangan sampai lupa terhadap tugasnya ya. Nah, tapi di lingkungan ITB sendiri itu tuh udah jauh berbeda. Kita harus bisa lebih mandiri lagi daripada jenjang sebelumnya karena ketentuan-ketentuan ini harus kita terapkan dan harus kita biasakan untuk bisa berperilaku sesuai selayaknya mahasiswa. Nah, artinya kita tuh harus bisa mampu mengatur waktu, mencari referensi sendiri, serta memahami materi di luar jam kuliah. Jadi bukan hanya soal pintar, tapi juga mampu mengelola proses belajar secara mandiri. Oke, aman? Kemudian yang kedua adalah social adjustment, atau dimana yang bisa dibilang penyesuaian sosial. Di kampus tuh apalagi di ITB ya teman-teman, kita tuh bakal banyak banget ketemu orang dari berbagai daerah, budaya hingga karakter yang berbeda. Nah, dari situlah muncul pertanyaan tuh pastinya, apakah kita mau membuka diri ya terhadap lingkungan itu? Nah, pasti dong sebagai seorang mahasiswa ITB itu tuh harus mampu beradaptasi, biasanya aktif membangun relasi, berani berdiskusi dan tidak ragu meminta bantuan ketika mengalami kesulitan. Apalagi bagi teman-teman yang merantau, rasa homesick terhadap keluarga yang ada di rumah tuh kan pasti bisa muncul ya. Nah, itu adalah hal yang normal. Yang penting adalah bagaimana kita tetap menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar agar tidak merasa sendirian. Nah, apalagi sekarang di lingkungan ITB kan banyak banget tuh UKM, organisasi, ataupun yang lainnya kepanitiaan. Nah, teman-teman tuh juga bisa tuh diimplementasikan melalui itu sebagai penghubung baik dengan lingkungan sosialnya. Materi yang ketiga yaitu personal emotional adjustment atau yang biasa dikenal dengan penyesuaian pribadi dan rasa emosional dalam diri. Di dunia perkuliahan, kebebasan itu tuh memang benar-benar lebih besar. Namun bersamaan dengan itu, tanggung jawab juga harus ditingkatkan. Tidak ada lagi yang mengingatkan kapan kita harus belajar, kapan kita harus tidur, atau kapan kita harus mengerjakan tugas. Nah, karena itulah kita perlu belajar mengelola stres, mengatur emosi, serta bertanggung jawab terhadap pilihan yang kita ambil. Itu benar-benar relate sih sama aku teman-teman, apalagi di masa TPB yang benar-benar banyak banget tuntutan, apalagi kita harus bisa bangun pagi dan bisa begadang mengerjakan tugas. Nah, kalian juga harus bisa menerapkan itu ya.
Selanjutnya yang keempat adalah institutional adjustment. Nah, yang terakhir adalah penyesuaian terhadap institusi nih teman-teman. Artinya bagaimana ya kita bisa mulai mengenal budaya kampus khususnya di ITB, kemudian memahami aturan seperti pola perilaku, etika berpakaian, kayak gitu-gitu. Serta memiliki rasa bangga menjadi bagian dari perguruan tinggi tersebut. Apalagi sekarang kalian udah di ITB kan, pasti juga punya rasa bangga, tapi juga tetap harus beretika ya. Mahasiswa yang mampu menyesuaikan diri biasanya tuh memiliki rasa yang memiliki terhadap kampusnya dan berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, teman-teman, 4 aspek tadi itu tuh saling berkaitan satu sama lain. Sebagai mahasiswa ITB, tidak boleh tuh kita menyepelekan salah satu aspeknya. Kita tidak bisa hanya kuat secara akademik, tetapi mengabaikan kondisi mental atau hubungan sosial kita. Lalu, pasti akan muncul pertanyaan tuh, bagaimana supaya proses adaptasi tadi itu bisa berjalan lebih terarah dan terstruktur? Nah, disinilah kita membutuhkan sebuah tujuan yang lebih jelas melalui apa? Yap, bener banget. Smart goals. Smart goals apaan ya? Tujuan pintar. Boleh sih, bener kok, bener. Smart goals adalah sebuah tujuan yang akan membantu kita untuk bisa mengukur sebuah tujuan itu menjadi lebih terukur dan realistis. Huruf pertama adalah spesifik. Artinya tujuan kita tuh harus jelas nih. Misalnya nih, dibanding mengatakan aku ingin berprestasi, aku akan jauh lebih spesifik untuk bisa mengatakan aku ingin mengikuti 2 lomba bisnis case di tingkat nasional. Nah, tujuan yang jelas membuat kita tahu nih apa yang harus kita lakukan. Kemudian measurable, harus ada ukuran keberhasilannya. Misalnya nih, target aku mengikuti 2 lomba. Jadi kita bisa nih evaluasi apakah target tersebut tercapai atau belum. Nah, selanjutnya juga ada achievable. Target harus realistis nih dengan kondisi kita saat ini. Maksudnya adalah ketika di tuntutan kampus semester 2 padat banget tuh. Kita ngomong harus mengikuti 5. Nah, itu kan kadang kan kurang achievable ya karena kita tidak bisa melihat sikon. Bukan berarti mudah ya, tetapi kita juga harus memungkinkan dicapai apabila kita tuh harus berusaha. Kemudian ada juga relevan. Target yang dibuat tuh harus mendukung tujuan besar kita. Misalnya nih, ketika ingin magang di bidang tertentu, maka mengikuti lomba yang relevan tentu akan memperkuat portofolio kita. Bener nggak? Oke, terakhir adalah time bound, di mana harus ada batas waktu yang jelas. Misalnya nih, target tersebut ingin dicapai sebelum minggu ke-10 pada semester 1 ini. Nah, dengan adanya tenggat waktu, kita tuh terdorong tuh akan membuat langkah-langkah kecil yang lebih terarah. Atau yang dibilang seperti plan lah ya. Kayak misal di minggu pertama mau ngapain, minggu kedua mau ngapain, minggu ketiga mau ngapain. Nah, seperti itu. Kenalin, nama aku Aisyah Nisrina Asawa dengan NIM 1712510, kelompok 8. Nah teman-teman, dalam kan tadi kan kalian sudah membuat tujuan dengan metode SMART Goals tadi kan. Nah, ketika kalian sudah membuat tujuan, tentunya kalian akan melaksanakan tujuan tersebut. Nah, dalam pelaksanaan tujuan ini itu mungkin nantinya gak selalu akan berjalan dengan mulus, tapi mungkin saja nanti kalian akan dihadapkan dengan banyaknya rintangan dan juga situasi-situasi yang di luar perkiraan kalian. Nah, hal penting apa saja sih kira-kira yang harus kalian miliki ketika menghadapi situasi tersebut? Oke guys, nah mari kita hubungi nih semua hal penting dari permainan yang baru aja teman-teman dan kita juga selesaikan. Nah tapi sebelum aku jelasin lebih lanjut, aku pengen denger dulu nih cerita dari kalian. Kira-kira hal apa sih yang bikin kalian bisa menyelesaikan tantangan tersebut, ataupun sebaliknya, hal apa sih yang bikin kalian mengalami kesulitan? Oke, terima kasih jawabannya teman-teman. Nah, kalau kita refleksiin kembali pada misi 1 tadi, kita tuh belajar satu hal penting, yaitu keberhasilan itu nggak pernah ditentuin oleh kemampuan satu individu aja. Nah, melainkan dalam hal ini kita belajar bersama-sama atau bersama-sama untuk bisa menyelesaikan tujuan tersebut. Nah, kayak contohnya membuat perencanaan yang matang, berani ngambil keputusan di saat yang tepat, ataupun proaktif berdiskusi. Nah, nilai dari misi 1 ini erat banget nih kaitannya dengan kehidupan kampus di lingkungan akademik. Nah, ketika sudah menjadi mahasiswa nanti, kita tuh nggak bisa lagi cuma duduk manis menunggu arahan dari dosen, tapi dalam hal ini kita dituntut untuk lebih mandiri,
kayak berani bertanya, aktif mencari tahu, juga menyesuaikan strategi belajar ketika cara-cara lama ini sudah nggak relevan dan efektif untuk digunakan. Nah, lalu untuk misi kedua ini, mana tantangannya itu mungkin lebih dinamis ya, sehingga kelompok ini dipaksa untuk berani mengubah strategi ataupun mempererat kerjasama, bahkan nggak ragu untuk meminta bantuan dari pihak-pihak lain. Nah, di dunia perkuliahan juga sama, situasinya memang mirip. Nggak semua hal itu akan berjalan sesuai rencana kalian. Kadang strategi pertama itu berhasil, tapi nggak jarang juga strategi tersebut membawa kita ke jalan yang buntu. Nah, di momen itu kita tuh harus fleksibel, kayak ngubah gimana cara gaya belajar kita, ataupun berani buat buka diri buat mencari tahu, mencari teman baru, ataupun meminta bantuan cutting teman. Nah, hal ini juga ngebuktiin bahwa kunci utama jadi mahasiswa sukses itu bukan sekedar pintar aja secara akademis. Nah, melainkan seberapa fleksibel dan proaktif kita dalam menghadapi perubahan tersebut. Nah, aku pribadi juga pernah guys di posisi itu. Nah, ketika masa awal kuliah, aku tuh selalu menggunakan cara-cara yang sama yang aku gunakan saat di SMA. Nah, akibatnya apa? Akibatnya hal itu mengakibatkan aku mendapat nilai yang cukup kurang, yang belum bisa ngerasa aku puas gitu guys. Nah, karena apa? Karena metode yang aku lakukan saat di SMA itu nggak bisa dipakai lagi di kuliahan yang memang jelas berbeda gitu guys. Jadi ketimbang aku terus maksaan belajar dengan cara lama, aku mencari strategi baru, kayak mencari teman kelompok buat diskusi, atau bahkan mencari metode ataupun strategi belajar yang berbeda dari sebelumnya. Nah, mungkin yang cara aku pakai itu memang belum tentu cocok buat kalian semua, dan itu ya memang sangat wajar. Nah, yang penting adalah bagaimana cara kalian untuk berproses dan menemukan cara terbaik untuk versi kalian masing-masing. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, kalian tentunya harus mengontrol atau mengelola emosi terlebih dahulu guys. Nah, agar pikiran kalian tuh bisa jernih dan bisa dengan mudah mencari solusi tersebut. Nah, yang pertama itu identifikasi, yang seperti saya sudah jelaskan tadi. Kita juga bisa mengidentifikasi emosi, dan juga kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah apa, kayak masalah-masalah apa yang muncul, ataupun kira-kira masalah ini dipengaruhi oleh faktor apa. Mungkin faktor eksternal, mungkin juga faktor internal, atau masalah yang timbul dari diri kita. Nah, setelah kalian memetakan mengidentifikasi tersebut, kalian tentunya harus memvalidasi emosi kalian. Oke. Cukup jujur aja kepada diri kalian sendiri terhadap emosi apa yang kalian rasain. Kalau kalian capek, ya bilang capek. Ataupun kalau kalian marah, ya bilang marah. Jangan selalu bilang jangan selalu bilang kayak aku nggak apa-apa kok, padahal diri kalian sendiri itu merasakan emosi yang sebaliknya gitu. Jadi akui aja perasaan atau emosi yang ada di diri kalian gitu, agar kalian juga bisa mengidentifikasi nih kira-kira apa yang terjadi pada kalian dan kenapa. Selanjutnya itu ada ambil jeda 90 detik. Nah, ambil jeda 90 detik ini berfungsi agar ketika kalian merasakan suatu emosi, kalian itu bisa menahan sementara untuk nggak berbuat hal-hal yang nantinya akan memicu sebuah ataupun memicu sebuah hal yang buruk yang nantinya akan memperburuk keadaan. Nah, kayak contohnya mungkin kalian bisa kayak bisa tarik napas. Nah, ataupun kayak kalian bisa
melakukan jeda dengan hal lain, mungkin kalian melakukan aktivitas sebentar atau bahkan lainnya. Nah, ketika kalian sudah mengambil jeda, coba dan coba pikirkan atau pertimbangin reaksi kalian, kira-kira apa yang akan nantinya terjadi ketika kalian melakukan hal-hal yang kalian akan lakuin ketika kalian sedang berada dalam emosi. Kayak misalnya kalau aku gini, aku akan memperburuk masalah. Kalau aku kayak gitu, aku akan gimana kira-kira reaksi mereka, apakah akan memperburuk keadaan gitu. Nah, selanjutnya itu ekspresiin dengan tepat. Nah, cara kita menyampaikan saat kita tadi dihadapi masalah atau tantangan-tantangan baru dalam penyelesaian masalah tersebut, itu gak harus selalu kita tuh andil dalam masalah tersebut. Kayak bukan berarti kita tuh harus langsung serba bisa atau memang sempurna dari awal. Kayak masuk ke dunia kampus itu mungkin sebuah perjalanan baru ya bagi kita semua. Nah, hal yang paling utama itu sebenarnya tuh kayak kemauan kita buat terus belajar dan beradaptasi menghadapi segala perubahan. Nah, berjalan ini ngecakup banyak hal dalam hidup kita. Kita tuh belajar menyesuaikan diri, cara belajar di kuliah, cari teman-teman baru yang saling ngedukung, jaga pikiran dan mental kita tetap sehat di tengah kesibukan, ataupun bahkan menjaga nama baik kampus kita sendiri. Nah, semua hal itu bagian dari proses pendewasaan diri kita. Nah, supaya kita lebih terarah dan gak bingung, tentunya kita dipandu oleh proses ini lewat SMART goals. Intinya tetapkan tujuan yang jelas, masuk akal, bisa diukur kemajuannya, dan punya batas waktu yang pasti. Dengan gitu, kita tuh tahu apa yang sedang kita perjuangkan setiap harinya. Nah, oke, ingat lagi ya teman-teman, mahasiswa yang berhasil itu bukan selalu yang paling pintar di kelas ataupun atau paling sukses di kelas. Mereka itu lebih ke nggak mudah nyerah saat gagal, fleksibel, ataupun selalu berusaha jadi lebih baik nih setiap harinya. Nah, oke guys, terima kasih banyak atas perhatian teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa jadi proses yang berguna untuk berjalan kuliah kalian ke depan. Semoga berproses, nikmati setiap langkahnya, dan sampai jumpa di CDT tahap 2 nanti.